rasulu amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Patereman, kepada yang terhormat perangkat Desa Patereman, kepada yang terhormat Bapak Dede Rosyadi, kepada yang terhormat Ibu Koni, kepada yang terhormat Ibu Tias Miarni, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan pelatihan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni ajaran Adinul Islam Syirotol Mustaqim. Saya di sini sebagai pengelola acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat penutup, dan yang terakhir acara yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pelatihan kita pada pagi hari ini. Acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa ataupun yang mewakili, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Monggo. Oh, Pak Cariknya nih, Pak. Pak Carik. Ya, apa Pak Carik? Ditunggu-tunggu warganya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeter kapi beden. Kurang paham dan kurang tahu apa yang mau dibicarakan dan juga dalam rangka apa. Apalagi tadi ada bahasa mewakili kepala desa. Mungkin bisa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa rittuqa. Wassalatu wassalamu laiki ala alladzi afsahil khalaiqi. Biasanya setelah muqaddimah itu ada kalanya yang terhormat ini, yang terhormat itu. Jadi saya nggak bisa menyebutkan satu persatu yang mana tadi ada yang koni lah, yang apa saya juga nggak tahu. Jadi langsung saja jamul jawami katanya orang langsung saya ucapkan kepada semua yang terhormat semuanya, para hadirin wal hadirat, laki-laki dan juga perempuan. Jadi saya nggak bisa menyebutkan, mohon maaf Bapak, satu persatu yang mana yang apa, yang goni, yang apa yang nggak tahu. Intinya semuanya saya hormati. Pertama yang jelas mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Cak betul, cak bahasa. Bahasanya ini mahasiswa semuanya. Kami bukan mahasiswa lagi, sering lalu sekolah Pak, lebih dan gila pasan. Yang mana pada siang hari ini kita semua masih senantiasa diberi rahmat. Di antaranya rahmat yang paling utama yaitu sehat walafiat, dan yang lebih utama lagi kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan itu semua tetap hatta yaumil qiyamah gitu.
Mungkin sudah biasa setiap sambutan yang nomor 2 pasti sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini. Mudah-mudahan tetap tercurahkan, terpatri kepada junjungan kita Nabi besar. Mulai sini tekanlah sini kaki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selaku lentera Islam, beliaulah yang juga mengangkat kita dari alam jahiliyah Jepang menuju alam yang sangat terang benderang, yakni dinul Islam alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Dinul Islam, agama Islam, yaitu agama, mohon maaf barangkali ada yang di luar non muslim, katanya dinul Islam alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Pasnya kuat drama lagi. Lanjut di saus, saya juga nggak bisa mengatakan ini yang jelas sebagai mewakili. Meskipun namanya mewakili, pastinya nggak sama persis dengan sambutan dari kepala desa yang asli. Kulo lo pateoning munsuro budatu mewakili kepala desa dalam rangka apa ini? Pelatihan kemampuan masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik. Aku pak tidak bareng, dia selalu pakai paham. Wot kenapa nikah kita, itulah intinya. Semua kocak ngeber itu apa teoning. Namanya mewakili kisah estonang kilo, nggak mungkin sama persis dengan yang diwakili. Kecuali gue bisa semua bisa, bitaukil wali alaiya gue bisa, pakon makabin gue bisa, lebih pakon ngabin cuma bisa boleh gue, segitu. Yang jelas yang pertama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada mana ini semua mahasiswa UTM Bangkalan ya, yang mana telah sudi otabeh soti hadir ke Desa Peterman, Kecamatan Mudung dalam rangka ini pelatihan kemampuan ini di dalam rangkanya. Dan ini di bawahnya juga ada pengabdian, kan juga harus mengabdi berarti nantinya ke masyarakat, nggak tahu apa masyarakat Mudung atau khusus masyarakat Desa Peterman ini. Khusus Mudung bukan Peterman. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan pengabdian kalian semua setiap tambahnya amal ibadah ya, boleh semua koma ibadah dan hampir mengabdi di masyarakat ibadah itu bukan hanya dalam hal sholat saja ibadah. Sampai ya seluruh ma'alai mereka tetap dihukumi ibadah juga. Yang kedua kalinya kita lupa gula nyokon seporah sebu seporah semua hadirin hadirat bila mana nantinya dalam pelatihan sekaligus pengabdian dari kami pihak Desa Peterman, artinya buat seorang saya atau kurang berkenan ajunan setuju khususnya pun para mahasiswa atau yang mendampingi atau yang menjadi kepala sukunya atau kepala regunya atau kepala apanya, monggo silahkan sama saja. Intinya pada kepala pun senika. Kepala atas berarti yang kan paling atas kepala dan pun. Termasuk kepala desa berarti paling atas yang desa, bapak sandi desa segitu kan. Terus kenapa boleh saya cobakin? Ampun nyapinya, kita mau beri yang menyapinya. Dari saya pribadi yang jelas, mohon maaf sekali lagi mewakili kepala desa dan semua perangkat baik itu kaur, kasih dan kadus, saya atas nama wakil dari kepala desa dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ampun jenabnya akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pengabdian yakni Ibu Koni Dian Sumadi, Sarjana Pendidikan Magistra Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Paterman dan yang mewakili serta jajaran-jajaran
di kelurahan ini. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Didi Rosyadi yang sudah menyempatkan hadir untuk memberikan materi pada pagi hari ini, dan juga kepada warga desa Patreman yang sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan kemampuan masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi gitu. Jadi nanti ada kata-kata teknologi ini pasti yang muda-muda ini pasti sudah mulai tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Ya mungkin kalau yang tua makainya WhatsApp, WA, mungkin yang muda-muda ada Instagram, ada YouTube. Oh, yang tua juga YouTube juga. Ini bodi tua gairah muda ya. Oh iya, walaupun tua berjiwa muda. Ini maaf sebelumnya saya kalau ngomong bahasa Madura rada-rada enggak tahu, lebih condong ke tidak tahu sama sekali ya. Cuma taunya sakolangkung sama toreh-toreh gitu biasanya. Aslinya orang Jawa, terus alhamdulillah bisa tinggal di Madura gitu. Nanti sedikit-sedikit belajar bahasa Madura. Yang awalnya bisa toreh sama sakolangkung mungkin bisa 1.500 gitu kalau ke pasar. Oke, demikian untuk menyingkat waktu sambutan dari saya sebagai ketua pengabdian kepada masyarakat. Tadi yang ditanyakan yang mana koni saya Pak, yang namanya koni Pak. Iya. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sayang ya Pak. Ya nanti nyariin saya ke bangkalan jauh sampai linknya. Nggak, hanya bercanda saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau sudah tahu pakai kopi ya Pak? Kau sudah canggih kopi ya Pak? Saya ikut ketawa tapi saya nggak tahu loh Pak artinya apa. Baik, terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni acara inti, yaitu pelatihan kemampuan masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik word of mouth communication EWOM guna pengembangan wisata alam Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Pelatihan ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Dede Rosyadi JA, Sarjana MPD. Mungkin bisa langsung tapi sebelum itu acara ini akan saya pandu sendiri sebagai moderator, dan izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. Nama yaitu Dr. Haji Dede Rosyadi ZA, SHUM MPD. Beliau sebagai dosen, pegiat bahasa, konten kreator, dan pegiat literasi. Beliau pendidikan di Unpad Bandung pada tahun 2014 sampai 2019, yaitu mengambil program doktoral ilmu sastra konsentrasi linguistik, dan pada tahun 2011 sampai 2012 beliau kuliah di UNS Surakarta, yaitu pasca sarjana magister pendidikan bahasa Inggris. Lalu pada tahun 2006 hingga 2010 beliau kuliah di Undip Semarang, yaitu mengambil jurusan Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan. Pengalaman beliau yaitu menjadi dosen sastra Inggris FISIP Universitas Nojoyo Madura 2022, lalu direktur BIA Inggris 2021 sampai sekarang, dan dosen di kampung swasta Cirebon pada tahun 2015 hingga 2022. Mungkin ada kontak WhatsApp dari beliau 085 2900 2575. Alamatnya yaitu di Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Mungkin itu saja kurikulum vitae dari beliau, dan acara pelatihan ini akan dipandu oleh beliau dan kepadanya saya serahkan. Mohon izin Bapak, saya duduk kapal berdiri ya. Berdiri. Berdiri biar kenal maka sayang kita. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan pantun ya, biar nggak tegang gitu ya. Nanti bapak-bapak, mas-mas, nanti tegangnya kalau nonton YouTube saja ya. Jadi tiap pagi kita minum kopi hangat ya. Kalau pengen manis ya kasihlah coklat. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan kerabat ya. Insya Allah kita tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelumnya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Koni juga, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, kami mohon maaf tepatnya karena mengganggu waktu santai Bapak Ibu di rumah. Seharusnya Sabtu, Ahad mungkin untuk waktu santai. Saya tadi disampaikan oleh moderator, nama saya Dede Rosadi ZA, tetapi biasa dipanggil saya Kocat ya. Panggil saya Kocat saja Bapak Ibu. Rosad jadi Kocat. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu perubahan kata itu bisa belajar dalam ilmu ilal atau sorong. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dari Cirebon, Ibu dari Cirebon. Sejak kecil saya sudah bersaudara dengan orang Madura karena saya di Cirebon sana sering beli sate ayam Madura, Bapak. Ya. Jadi dulu saya bertanya-tanya waktu kecil itu Madura itu di mana, dan rezekinya nggak tahu saya sampai ke Madura ini, Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah saya hari ini bisa kesini di desa Petraman ini selayaknya saya pulang kampung. Di desa saya itu seperti ini, suasananya masih tenang, asri gitu Bapak Ibu ya. Sebelumnya kami terima kasih kepada perwakilan desa. Tadi disampaikan oleh Bapak siapa namanya tadi? Mohon maaf. Bapak Kanjeng Doso. Kanjeng Doso. Pak Rasul. Pak Rasul. Yang kan hilang nama sorobnya di Kanjeng Doso. Ya. Saya itu tadi sambutannya beliau itu saya menikmati sekali ya. Menikmati sekali, alhamdulillah saya banyak dapat ilmu dari Bapak tadi, kata Ali bin Abi Thalib itu ya. Kalau ada orang saja mengajari kita walau sehuruf itu layaknya seorang budak Bapak ya. Jadi kita menghormati guru atau orang yang mengajarkan kita satu huruf saja itu kita sangat hormati. Saya sangat hormat, menghargai bapaknya yang ganteng. Mungkin kapan-kapan saya bisa berguru sama beliau di lain waktu. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar, lebih baik dari Bapak Ibu di sini. Saya hanya kebetulan saja ada kesempatan saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Izinkan untuk mempersingkat waktu atas. Saya yakin insya Allah Bapak Ibu di rumah kegiatannya sudah menanti ini, sudah ada rencana, apalagi hari akhir pekan ini ya. Izinkan saya langsung menyampaikan saja inti dari pengabdian kami sebagai dosen adalah sharing, menginformasikan, bukan ada maksud menggurui, karena zaman sekarang mendapatkan informasi itu begitu dengan sangat mudah Bapak Ibu. Di sini kami hanya sharing-sharing, diskusi, ngobrol bareng begitu Bapak Ibu. Di sini kami memberikan pengetahuan atau berbagi wawasan tentang IWOM Bapak Ibu. Electronic Word Mouth. Kalau bahasa simpelnya Bapak Ibu, IWOM itu promosi ya, promosi produk jasa kita kepada orang lain dari mulut ke mulut ya. Kalau dulu belum ada E-nya, baru WOM-nya saja. Kalau bahasa singkatnya di pedesaan itu bisik-bisik tetangga lah kayak gitu ya. Kita ibu-ibu beli sayuran di warung A gitu ya. Di sana itu warungnya si Ibu Koni misalnya ya, itu murah ya, sayurnya masih fresh ya, baru ngambil dari kebun. Sedangkan di warungnya Bu
Pak Joni misalnya itu sayurnya sudah layu, sudah lemes gitu ya. Tapi insya Allah bapak-bapak di sini masih semangat ya bapak, masih segar bugar ya. Iya bapak, saya minta informasi bapak ya, saya dari Cirebon itu ya. Saya pengen informasi itu bapak, obat-obat kuat tuh bapak, obat itu ya, buat saya pulang ke Cirebon itu ya. Ada katanya di minta itu Pak, bisa jamunya itu bapak. Ada, aman kalian ada. Siap bapak. Jadi inti dari ewab itu bapak ibu ya itu bisik-bisik tetangga menyampaikan informasi kepada pihak lain atas produk kita. Nah kita sebagai pelanggan itu merasa puas ya dengan pelayanan produknya ya jasanya dan sebagainya. Nah kita kabarkan ke teman kita, saudara kita bahwasanya di sana ada barang bagus, pelayanan bagus. Nah, Iwam di sini Bapak digunakan, diterapkan untuk desa di sini Bapak. Di sini saya tadi dari Kamal Bapak Ibu menikmati sekali pemandangan sepanjang jalan. Ya, kebetulan tadi kita akses naik mobilnya begitu cepat karena mengejar waktu begitu. Jadi saya tidak bisa mengabadikan momen-momen itu, tapi insya Allah setelah ini kita akan mengabadikan momen-momen yang desa wisata Petraman ini insya Allah. Nah, desa Petraman ini Bapak Ibu ini dikelilingi oleh laut ya, laut Jawa apa laut selat? Oh selat ya, selat Sunda ya. Jadi selat Madura ya. Kalau saya kebetulan itu saya perpaduan Jawa dan Sunda. Jadi kalau disingkat saya orang janda gitu Pak. Jawa dan Sunda. Nah, semangat ya Pak. Ya, monggo Bapak Ibu berkunjung ke Cirebon kalau ziarah Sunan Gunung Jati, Wali Songo itu. Jadi ya, desa Petraman ini di sampingnya atau Selat Madura Bapak Ibu ya. Nah, menurut kami Bapak Ibu sudah saatnya mungkin generasi muda ini untuk membangkitkan potensi desa Patraman ini Bapak Ibu ya, apalagi yang muda-muda. Nah, cara membangkitkan biar kita menjadi desa wisata salah satunya ini dengan cara yang ini Iwam ini Bapak Ibu ya, elektronik word mouse. Tadi kalau ditanya Iwam itu apa? Pokoknya bisik-bisik tetangga ya gitu ya. Inti apa bahasa Maduranya tuh Bapak? Ngerumpi ya. Ya, ngerumpi bahwasanya di sana ada wisata bagus, di sana pelayanannya bagus, aksesnya bagus, jalannya bagus. Tadi alhamdulillah jalannya itu sudah bagus Bapak Ibu. Nah, Iwam ini kan mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu juga di sini, mas-mas juga sudah hafal ya namanya sosmed itu. Mungkin sudah punya WA juga ya Bapak Ibu ya. WA, YouTube ada ya Bapak, IG ada, Instagram ada Bapak Ibu di HP-nya. Ada. Mas-mas komplit ya mas-mas. TikTok ada juga ya. Wah ibu-ibu barang TikTok. Ibu-ibu TikTok ya. Nah, teringat saya mendengarkan ceramahnya Gus Baha itu Bapak Ibu, sudah saatnya kita umat Islam itu jangan hanya menonton TikTok yang joget-joget saja Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan kita ini generasi muda yang ada di sini, misalnya foto-foto di pinggir pantai atau bikin video kita sebarkan ya kepada dunia maya bahwasanya di desa Patraman ini ada pemandangan yang bagus, orang-orangnya baik-baik semua kayak begitu. Nah, inti dari Ewam adalah begitu Bapak Ibu, menyampaikan informasi yang baik-baik terkait potensi desa Patraman Bapak Ibu begitu. Nah, kebetulan di situ tidak jelas dari saya baca saja. Nah, gimana caranya? Salah satunya ada 3 cara ya. Ada namanya buzzer marketing Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini sering mengikuti perkembangan politik gitu ya, ada namanya istilah buzzer ya Bapak Ibu. Nah,
marketing itu kita menginformasikan kepada orang lain se-Indonesia atau sedunia, kita bisa dengan cara buzzer atau menggerakkan massa, Bapak Ibu ya, menggerakkan massa itu namanya buzzer marketing. Nah, yang kedua, kita bisa menyebarluaskan informasi potensi desa kita itu dengan menggait influencer. Di sini ada itu Bapak masyarakat yang punya, Bapak followernya banyak Bapak itu. Siapa yang di sini yang followernya, TikToknya, IG-nya, Twitternya banyak? Beli. Ya, ada yang followernya banyak, beli, nggak apa-apa. Itu berarti, nah itu influencer salah satunya, ya. Nah, terutama masyarakat yang banyak pengikutnya, followernya di Twitter, di IG, di YouTube, subscribernya banyak. Nah, itu bisa kita ajak kolaborasi ya untuk mempromosikan desa Patraman dengan potensi yang ada di sini. Berikutnya, ini viral marketing. Nah, di sini kita bikin sebuah video yang unik, yang lucu. Nah, insya Allah kalau sudah menjadi video viral tersebut, nanti desa kita akan terkenal. Nah, itu semua Bapak itu termasuk dari komunikasi pemasaran. Ya, komunikasi pemasaran. Nah, kalau dulu kita itu menginformasikan kepada orang lain dengan tradisional, tetapi di era, kalau bahasa orang kampusnya si era 4.0 ya, 4.0 itu semuanya serba memakai internet ya. Tuh. Nah, terus gimana cara mengoptimalisasikan desa wisata? Ada dua, salah satunya akar masalahnya kita harus cari dulu. Nah, kalau sudah ketemu apa potensi yang ada di desa ini, ya kita melibatkan yang pertama masyarakat ya. Mulai dari apa yang akan kita siapkan agar desa Patraman itu menjadi desa wisata yang terkenal ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau lihat atau baca di majalah, di koran dan lain sebagainya, atau di TV, di Klaten itu ada desa wisata yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakatnya, yaitu dengan adanya pemandian air panas ya, yang dari air sumber asli Bapak Ibu. Nah, mungkin insya Allah di sini kedepannya desa Patraman ini akan menjadi desa wisata. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, bisa nanti ada. Selanjutnya di sini ada 6 langkah pemasaran IWOM Bapak Ibu. Yang pertama tadi di sini kebanyakan wisatanya wisata alam ya Bapak Ibu. Kalau pesawahan ya, pantai, pesawahan. Nah, di tahun ini ada di Madura itu yang masuk kategori 50 desa wisata terbaik ya, yaitu Desa Keris di Sumeneb. Nah, itu masuk nominasi 50 desa wisata terbaik yang insya Allah akan diundi itu kalau nggak salah malam Senin ya, oleh Bapak Menteri kita Pariwisata Sandiaga Uno ya. Nah, insya Allah desa ini kami doakan bareng-bareng menjadi desa wisata menyusul Desa Keris. Nah, kalau Desa Keris itu kan potensi alamnya itu budaya ya, tradisi membuat keris. Nah, itu di sini juga alhamdulillah saya kesini Bapak Ibu dari Cirebon itu bulan Juni. Ini saya lagi hunting kuliner khas Madura ini Bapak Ibu. Saya udah makan Naruto ya, nasi, rujak, soto. Saya baru tahu kalau di Cirebon soto sama rujak itu ya dipisah. Kalau di sini dicampur. Alhamdulillah saya menikmati banget makanan Madura, mantap-mantap. Nah, gitu ya. Enak-enak, maknyus. Nah, berikutnya setelah kita sudah menentukan objek wisatanya, ya baru kita identifikasi masalahnya. Nah, gitu. Kita misalnya di sini tadi saya sudah melihat sepanjang pantai itu itu menurut saya bisa dioptimalkan dengan cara membuat pedestrian. Pedestrian itu apa ya bahasa itunya, dikelola dengan baik, misalnya dibikin emperan seperti itu, terus dibikin spot-spot untuk anak muda agar instagramable bahasa itunya. Untuk foto itu pemandangannya menarik kaum muda. Nah, begitu. Selanjutnya adalah
Diskusi mencari solusi. Nah, diskusi ini perangkat desa banyak melibatkan stakeholder juga Bapak Ibu. Tidak hanya desa, masyarakat desa, tapi juga mungkin dari dinas pariwisata, stakeholder yang ingin berinvestasi. Nah, begitu. Berikutnya, kalau kita sudah menemukan solusi tersebut, kita eksekusi solusinya. Nah, begitu Bapak Ibu. Berikutnya, kita juga bisa melihat, menonton atau studi banding ke desa wisata yang masuk nominasi desa wisata. Ya, dengan cara melakukan ATN. Apa itu Bapak ATN? Nah, ya, jadi A itu apa? Amati. Ya, amati ya. Nah, amati. Nah, mungkin Mas pas di sini kalau nonton video YouTube ya sesekali menonton video desa wisata ya, mengamati, oh desa wisata seperti ini, pantainya dibikin seperti ini, ada spot foto seperti ini gitu. Nah, itu namanya amati. Setelah amati apa? T ya. Apa T-nya? Tadi kalau anak Masnya A itu anak ya. Tahu. Amati ini ya Pak ya? Ya ini yang Ini pada tulisan amati tante muda. Ini Pak. ya. Oh ya, salah ketik mungkin Pak ya. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Ya. Jadi setelah amati T itu tiru ya, tiru yang akan ditiru dalam hal apanya begitu. Apa pelayanannya, apa jasanya, selain pantai mungkin ada jasa pijat itu gitu ya. Nah, bisa jadi itu ya untuk menarik wisatawan. Nah, gitu. Nah, berikutnya M itu Pak M. Setelah amati, tiru, berikutnya adalah M. Biar nggak sama plak ya, nggak sama persis dengan jasa desa wisata yang lain, biar nggak sama persis, kita modifikasi ya, modifikasi. Nah, itu ATM. Jadi apa yang pertama Bapak Ibu? Amati, tiru, dan modifikasi. Ini juga bisa diterapkan oleh ibu-ibu di rumah ya, barangkali pengen bikin usaha kuliner, bikin kue ya. Kita meniru produknya brownies atau bolu cookies Surabaya, kita bikin sendiri, kita amati, tiru, dan modifikasi. Nah, berikutnya adalah tadi melakukan IWOM tersebut. IWOM kita pasarkan setelah ada fotonya, videonya, kita viralkan di dunia maya, Twitter, WA, YouTube, IG, TikTok. Di sini punya semua ya di HP-nya ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah ya. Nah. Kalau di TikTok, Bapak biasanya lihat video apa Bapak Mas ya di TikTok itu? Oke. Ini yang paling Pak. Nah, ya. Nah, di sini saya tulis desa wisata terbaik Jawa Timur. Yang pertama ada desa wisata Semen, Kabupaten Blitar. Ya, ada yang pernah ke sana Bapak Ibu? Belum. Ya, alhamdulillah di Cirebon itu ada, rumah saya dekat pantai, namanya Pantai Kejawanan. Alhamdulillah jadi tadi ATM mati, tiru, modifikasi. Sekarang Pantai Kejawanan Cirebon itu sudah benar-benar alhamdulillah sudah pada datang wisatawan interlokal luar kota begitu. Nah, yang keduanya di sini ada desa wisata Keris ini, Kabupaten Sumeneb. Ternyata kerajaan Cirebon dan Sumeneb itu saya pernah baca itu masih saudaraan gitu ya, Cirebon dengan Sumeneb ini. Terus berikutnya ada desa wisata Pandian, Kabupaten Trenggalek. Ada yang pernah ke sana Bapak Ibu? Belum. Oke. Selanjutnya ada desa wisata Tirta Agung, Kabupaten Bondowoso. Ya. Kalau di Madura itu ada berapa? Di Madura yang masuk nominasi ini ada satu dari Sumeneb itu, cuma satu. Jerman nggak masuk. Enggak. Itu kampung Putaris itu berarti nggak masuk. Enggak masuk.
Kebetulan saya bukan yang memilih desa wisata ini Bapak Ibu. Ya, dari Kementerian Pariwisata survei begitu. Ada 50 desa wisata. Nah, yang saya tulis di sini yang Jawa Timur. Ya, ada Jawa Tengah juga ada, Jawa Barat juga ada. Iya, Jawa Barat itu ya. Didaftarkan melalui e-warung itu nggak bisa. Ya, Oh, ya. Ya, menurut saya jangan desa lain yang didaftarkan Pak. Desa kita aja ini Pak Rahman. Ya, insya Allah ya. Gampang deh di Pak Sekdesnya. Iya, gitu. Nah, saya kira Bapak Ibu sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada diskusi tanya jawab terkait materi yang saya sampaikan. Monggo. Maaf, saya nggak bisa bahasa Madura Bapak Ibu. Saya baru Juli, Agustus, September, Oktober ini baru 5 bulan di Madura ini Bapak. Sudah punya istri Pak? Alhamdulillah sudah. Nggak mau nambah? Enggak, kalau Iya. ingin cepat bisa bahasa Madura ya kawin sama orang Madura. Gitu ya Pak ya. Iya, katanya juga kalau belajar sama anak kecil Pak ya. Ya kebetulan saya tinggal sendirian Pak di kontrakan. Oh iya. Iya, istri saya sama masih di Cirebon ini Pak. Ya, boleh lah kalau ada yang mau Pak ya. Soalnya modifikasi Pak. Ini modifikasi ya? Iya Pak. Amati dulu, kemudian kita modifikasi Pak. Iya. Siap Bapak. Siap, ditunggu waktu ngopinya Bapak. Kolaborasi Sunda sama Madura ini Pak. Alhamdulillah sudah punya anak usia 5 tahun Bapak Ibu. Satu, ini saya bulan lalu saya baru mengambil anak orang. Istri saya itu. Ya. Ini, saya lagi mantan pacar. Saya lagi hamil 5 bulan, minta doanya Bapak Ibu. Amin. Mudah-mudahan Pak selamat. Amin, amin. Terima kasih. Gimana Bapak, Ibu saya? Saya kalau sore itu kalau cerah pernah atau nyari senjanya di pantai dekat Sosa sana Bapak Ibu. Menurut saya desa, nggak tahu desa apa tepatnya, menurut saya itu bisa dikembangkan juga. Di sana kalau saya ke sana itu nggak ada yang jualan kopi gitu Bapak Ibu. Iya. Nah itu salah satunya di pantai yang dekat Sosa itu menurut saya bisa dikembangkan gitu. Seperti desa Petraman ini. Iya, iya mercusuar, iya yang ada mercusuarnya itu Bapak Ibu. Artinya kemudian jempai. Iya. Iya, Mas. Segmen selanjutnya ya. Baik, karena memang materi kita sudah selesai, selanjutnya yakni kita sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian Bapak Ocap kepadanya. Siapa saja yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ocha yang telah memberikan pelatihan tentang teknologi informasi berbasis elektronik yang berfokus pada wisata. Jadi kalau saya mewakili perangkat desa, saya itu di perangkat desa itu pernah bincang juga sama teman. Ya, andaikan contohnya saja kita buat YouTube, view-nya itu cuma masyarakat Peterman, anggap 5.000, itu sudah cukup. Dan itu bisa menjadi penghasilan untuk desa. Cuma masyarakat Peterman saja itu sudah cukup. Kalau kita bisa mengkoordinasi. Nah, repotnya itu, masalahnya untuk mendapatkan view penontonnya itu dan untuk memviralkannya itu yang sulit. Itu salah satunya. Sulitnya mendapatkan memviralkannya itu. Di TikTok saja ya, walaupun videonya bagus, itu kadang nggak ada yang nonton. Kalau kita tidak tahu manajemen TikToknya itu bagaimana. Mungkin itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditawarkan nanti Bapak ditampung dulu. Bisa menjawab.
Serahkan pada Tampung dulu, Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Ada kendala untuk di Paserman ini, Pak. Yang kata Bapak tadi pakai ATM-nya, pakai ATM itu mungkin. Cuman Bapak tahu sendiri kan gimana perjalanannya dari sana ke sini. Gitu. Diakses, Pak. Akses nomor satu di sini menurut saya itu akses. Begitu akses bagus, mungkin kalau di Sumeneb mungkin termasuk kota oke lah gitu. Cuman kalau di sini beda, Pak. Nah, nomor satu itu. Nomor dua, perizinannya kan harus ada izin. Saya kemarin pernah desa sebelah itu ada kafe, sebenarnya sudah apa ya, sudah masuk dalam hitungan pariwisata. Cuman begitu saya tanya, kenapa nggak masuk dinamakan pariwisata? Kenapa dikasih nama kafe? Nah, di situ katanya itu di perizinannya agak ribet katanya, seperti itu. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin dari Bapak Ibu lainnya yang ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. dulu, semoga nggak ada. Yang mungkin nggak ada, saya yang terakhir aja. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita punya ceramah boleh, Pak. Tenang, Pak. Tadi mohon maaf yang terhormat Bapak Ocat ya. Bapak Ocat alias Rosyad ya aslinya, Pak ya. Ya, kita tahu arti dari Rosyad itu kalau nggak salah orang yang suka memberikan atau menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan penyampaiannya dari tadi itu semuanya benar. Menindaklanjuti tentang poin ATM yang mungkin di sini tadi salah ketik, sudah saya lupa ini, Pak. Amati, tiru dan modifikasi, dan juga sekaligus kita senada seirama dengan Mas Dawam Purwanto ini tadi ya. Kita juga paham tentang masalah tadi diamati. Contohnya kita khususnya di Desa Paterman, di antaranya mungkin kita punya potensi wisata religi tentang Kampung Jogotaru. Nah, insya Allah itu ada. Mungkin ada yang mau berkunjung ke Sumur Bidadari, monggo. Kami persilakan, silakan datang ke Dusun Indris. Dan ini sekaligus di depan saya Bapak Kadusnya. Walaupun masih muda, belum kawin, tapi dia cukup piawai, Pak. Jangan khawatir. Piawai dia. Kampung Jogotaru, tempat mandi bidadari, sendang kembarnya kami siapkan, dan kebetulan dekat rumah saya sendiri. Dan jangan lupa mampir ke rumah. Yang jelas masalah amati sudah kami amati, Pak. Sudah, sendangnya sudah lengkap, ininya sudah lengkap. Ditiru. Bahasa ditiru ini yang agak cukup panjang juga ini. Oke lah, nanti saya tiru ini. Yang terakhir adalah modifikasi sesuai dengan dakwanya Mas Dawam Purwanto tadi ini. Yang mau memodif ini kayaknya lancun bahasanya modif ini. Maksudnya dimodif itu gimana itu, Pak? Dimodif Cara pemasarannya. Oh, cara pemasarannya, bukan hanya tempatnya ya? Bukan niru yang di YouTube. Nah, untuk menirunya ini sudah ada bahasa niru. Jadi dimodifikasi, entah itu di jalannya ya diperbagusi, tempatnya di ini. Jadi yang dalam modifikasi pastinya butuh. Alhamdulillah, dan satu lagi butuh modal. Pepatah mengatakan mun bade modal, kalau ada modal pasti ada model, Pak. Ingat ya, kalau ada modal pasti ada model. Kalau nggak ada modal jangan model-model loh. Makanya saya mohon pencerahan tentang modifikasi dari kami Tanah Kong yang sepuluh Pak Sekinto.
Baik, karena sudah ada 3 penanya dari Bapak dan izinkan Pak Ucat untuk menjawab pertanyaan dari Audiens. Dari masyarakat. Dari semua sakin, dari semua penanya. Bisa Iya. Kayaknya grogi deh Pak, kadus yang masih sini. Masih single ini. Ini namanya Pak. Nanti bisa tanya saya nomor WA-nya ya. Siap. Di dekat kampus banyak kafe, Mas. Ya, banyak kafe. Kita ngopi di sana. Pertanyaan pertama tadi, mengapa kita video sudah bagus, jarang viral? Dan kedua, subscriber itu sudah banyak. Kalau satu kampung warganya 5.000, itu dari segi subscriber itu udah dapat AdSense ya Mas ya. Tapi yang susah adalah jam tontonnya. Ya, saya saat ini juga merasakan Mas. Saya subscriber YouTube saya itu udah 1.000, cuman jam tayangnya belum nyampe 4.000. Nah, itu. Nah, yang pertama solusinya, Mas, meningkatkan jam tayang di YouTube. Itu bisa kita beli, Mas. Ya, jam tayang itu bisa kita beli. Saya ada teman. Ya, jam tayang itu 200.000 beli. Seharga 200.000 kita dapat jam tayang 1.000, Pak. Nah, tuh, jadi kalau pengen dapat Google AdSense dari segi jam tayang, berarti kita harus nyampe 4.000 jam tayang, berarti 200.000 dikali 4. Ya, berarti kita nyampe 4.000 jam tayang, berarti harus mengeluarkan fulus 800.000. Nah, tuh. Nah, kalau itu pengen instan, cara instan. Jadi kita nggak cuma Indomie saja yang instan. Zaman sekarang serba instan. Ya. Pengen nyari jodoh juga ada, ya, ada instan. Ya, micet itu ya. Ini langsung Pak. Aduh, saya langsung Kado. gitu. Oh iya. Saya dapat cerita dari mahasiswa kan itu Pak. Iya. Tahu sendiri apa dapat cerita, Pak? Cerita saja. Nah, takut saya khilaf Pak. Nah, itu pertanyaan pertama itu Mas ya. Cara meningkatkan jam tayang. Kita bisa beli. Saya aja Mas, kalau gajian ya beli jam tayang 200.000 begitu. Kalau mencari subscriber memang mudah. Saya gerakan mahasiswa saja, tolong mahasiswa subscribe YouTube channel saya. Kalau nggak subscribe, nggak saya kasih nilai gitu kan. Ya, gampang nggak cari subscriber itu. Yang susah adalah jam tayang. Yang kedua, Pak, kita sudah bikin video bagus ya. Memang masyarakat Indonesia itu, Mas, apalagi di dunia TikTok itu pengennya yang FYP itu yang joget-joget aja Mas. Ya, yang baju-baju mini itu cepet FYP itu Mas. Saya juga gitu Pak ya. Gimana menurut Bapak masyarakat Indonesia ini? Ini paling pengalaman. Nah, jadi memang harus sabar Mas. Ya. Nah, salah satunya biar video kita ditonton oleh banyak orang ya di dunia maya itu, salah satunya tadi sudah saya jelaskan, menggandeng ya yang followernya banyak. Nah, mungkin desa ini bisa kerjasama dengan duta wisata kampus kami. Ya, duta wisata kampus kami ada yang followernya sampai jutaan, gitu. Atau di sini juga mbak-mbak di sini mungkin yang sudah ada followernya ribuan, bisa juga ya diajak kolaborasi. Nah, begitu. Saya kira menurut saya itu jawaban pertanyaan dari Mas siapa namanya? Mansur. Mas Mansur. Mas Mansur ini artinya yang ditolong ya Pak ya? Nasoro itu ya? Ya, kalau Nasoro ya, tapi kalau pakai sin beda lagi. Beda lagi, Mansur. Mansur, ya. SH. Ya. Pakai SH. Oke, SH. Pakai sin beda lagi. Oh, pakai sin. Mansur berarti. Alhamdulillah Pak, saya pernah pesantren cuman nggak bener menyantrennya. Ditambah beras Pak. Enggak bener lah Pak. Nggak bener. Makanya diganti namanya Rosan. Iya, diganti apa tuh? Ya Rosan ya suruh bener. Oh. Siap Bapak, siap.
Beranjak ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Darmawan tadi ya, kalau nggak salah. Nah, ya. Mohon maaf. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Gawang. Iya, Ya. karena dia dermawan. Iya, Insya Allah Darmawan ya. Amin. Amin. Jadi masalah perizinan Pak. Ya, saya kira sudah tahulah birokrasi di Indonesia, apalagi di sini ada perangkat desa juga gitu ya. Nah, yang saat ini sedang diperbaiki oleh pemerintah kita kan terkait birokrasi biar sat-sat gitu ya, bahasa kerennya gitu ya. Nah, sekarang itu yang saya baca itu apa-apa sekarang bisa instan cepat, kita bisa bahasa apanya tuh bisa towel, akun Twitter, akun IG, akun TikTok Kementerian Pariwisata. Nah, jadi kadang kita tuh lebih cepat disapanya, lebih cepat diresponnya ketika cuitan kita itu menyenggol ya akun langsung Kementerian Pusatnya Bapak itu. Ya, kita tahu sendiri kan banyak kadang-kadang kita langsung tweet nyenggol akunnya Kapolri itu langsung diatasi. Nah, saat ini mungkin saran saya begitu Bapak. Nah, Jadi nyinggung Kapolri. nyinggung Kementerian Pariwisata. Ya, setelah sudah semaksimal mungkin Bapak warawiri kesana kemari tapi tidak ada respon Bapak. Itu menurut saya Bapak. Ya. Pertanyaan yang ketiga tadi dari Bapak, saya pengen tahu Bapak Bapak Rasul ya, nama lengkapnya gitu. Soalnya Pak, saya tuh lagi mencari calon nama bayi saya Pak. Nur Rasul. Iya, itu Pak. Spesialisnya, saya mohon izin minta saran nama Bapak. Ya, buat insya Allah kalau menurut dokter laki-laki Bapak. Laki-laki. Oke, terkait tadi yang dimaksud modifikasi dari Bapak Rasul tadi. Modifikasi itu barang yang sudah ada kita lebih tingkatkan fungsinya, tingkatkan pelayanannya agar tidak sama persis. Contoh, kita bikin nasi goreng. Ya, nasi goreng itu saya kalau di Jawa Timur nasi gorengnya nggak pakai kecap Bapak ya. Kalau Jawa Barat pakai kecap Bapak. Nah, Pakai tapi dikit. Ya, Modifikasi. Modifikasi. Nah, Banyak kita boleh. ya, karena filosofinya orang Jawa Timur nggak pakai kecap itu karena orangnya sudah manis-manis ya Bapak ya. Oh, Bapak ini nyindir saya karena orangnya sudah hitam. Oh, gitu ya. Nah, iya Pak. Saya contohkan di kita saja ya. Kebetulan saya itu nasabah BSI Bapak, Bank Syariah Indonesia. Bank-bank lain ya sepengetahuan saya, ya saya juga nasabah Bank BTN ya. Nah, M-Bankingnya, kita fokus ke M-Banking, aplikasi M-Bankingnya di HP itu. Nah, BSI itu sudah meniru, mengamati, tapi dia melakukan modifikasi. Apa modifikasinya? Kita daftar M-Banking biar ada di HP kita itu tidak perlu nge-CS. Kita cukup download, masukkan nomor HP, masukkan rekening, sudah siap sedia transfer saldo apapun ya. Nah itu salah satu contoh modifikasi. Terkait makanan tadi kembali ke nasi goreng ya. Nah, misalnya nasi goreng yang kita di sini nggak ada kecap, ada Pak modifikasi nasi goreng itu namanya nasi goreng pelangi. Nah, nasi goreng pelangi itu nggak tahu, saya bukan pakar tata boga ya. Itu nasi goreng pelangi itu nasinya berwarna-warni Bapak. Mungkin juga modifikasi donat. Nah, yang donat itu identik dengan lubang tengahnya Bapak ya. Ada Bahasan lebih ke dalam. tambah burden ya. Ya, ada tengah di lubang-lubangnya donat itu. Nah, identik dengan begitu mungkin ini dimodifikasi jadi tiap di pinggiran itu ada lubangnya. Itu. Kayak ban dalam. Nah, kayak ban dalam. Nah, itu menurut saya Bapak contoh dari
modifikasi. Monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi. Terima kasih. Ya. Enjoyment ya tanya kok kena jelas ya awal. Masalah wisata mungkin di daerah lain itu wisata buatan, Pak. Nah, khusus di Paterman ini sebenarnya Joko Tarub itu bukan cuma namanya, Pak. Tapi di sini asli legenda Joko Tarub ada di sini. Legenda Joko Tarub ada di sini, memang asli ada di sini. Cuman sekarang bagaimana cari apa cerita? Sejarahnya itu belum belum tertulis atau bisa nanti bekerja sama dengan kampus ya Pak ya? Iya. Bisa dengan Bapak itu kerjasama gimana cara gininya? Soalnya belum tersusun Pak, belum tersusun. Kalau di sini memang bukan buatan Pak, asli Pak. Kalau memang digali, kalau di Paterman ini memang benar-benar digali, insya Allah akan jelas, legenda Joko Tarub akan jelas ada di sini. Memang banyak di Indonesia itu mengaku-ngaku Joko Tarub. Tapi sebenarnya, kalau nggak salah saya ini dengar waktu itu tahun kapan gitu, Gus Dur pernah ke sini. Nah, dan pernah mengakui kalau desa Joko Tarub yang di Paterman ini memang asli, memang Joko Tarub yang asli seperti itu. Jadi luar biasa di sini sebenarnya Pak. Cuman tinggal digali aja seperti itu. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Salah satu tidak menyalahkan orang dahulu ya. Makanya ilmu kita kan berkembang dinamis. Salah satu kekurangan ilmuwan dulu itu kan salah satunya itu tidak mengarsipkan ya arsip-arsip sejarah zaman dahulu. Langkah berikutnya biar bisa menggali arsip-arsip tersebut menurut saya harus ada kolaborasi dengan pihak akademisi. Yang pertama, untuk penggalian naskah-naskah kuno itu ada yang ahlinya itu yang pertama orang filologi Bapak. Jadi naskah-naskah kuno itu dicari oleh orang filologi, bisa juga dicari di arsip nasional di Jakarta sana ya, atau di Kementerian Agama. Jadi yang pertama yang ahli dalam arsip naskah kuno adalah namanya orang filologi Bapak, ada ilmunya sendiri. Yang kedua sejarawan, itu untuk menggali potensi wisata budaya sejarah. Seperti halnya kalau di Cirebon itu kan Sunan Gunung Jati, ada Bahu Sangkan. Nah, di sini saya kira ini aset yang luar biasa oleh Desa Patraman ini perlu menggugah Bapak seperti Bapak Rasul yang paham dalam bidang agama, silsilah sejarahnya, bisa diajak mahasiswi yang ada di desa ini Bapak Ibu ya untuk diajak bekerja sama ya, mencari menggait berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan yang tadi yang ahli filologi dan ahli sejarah tadi ya. Bisa juga nanti kalau ada waktu kami bisa ke mana tadi Jakarta ya, Joko Tarub tersebut. Nah insya Allah kita bikin video di sana nanti ya, ngajak teman-teman. Nah, kita nanti saya upload di YouTube saya gitu. Saya kira begitu Bapak, memang dalam mengembangkan desa wisata ini tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak, perlu ada kerjasama dari berbagai lintas sektor Bapak. Terima kasih Bapak. Oh ya, ditambahkan sama Bu Tony ini ya. Terima kasih. Dulu sebelum saya di Madura, saya juga ikut BUMDes di desa saya di pelosok sana di Jawa. Itu juga ada menggali potensi wisata, Pak. Jadi untuk modal awal karena desa juga tidak memfasilitasi untuk dana, jadi masyarakat itu diminta sumbangan. Jadi mungkin nanti
tiap rumah atau tiap kepala keluarga itu diminta sumbangan 5.000 atau seikhlasnya nanti yang mau. Kemudian ketika desa wisatanya sudah mulai direnovasi sehingga banyak pengunjungnya, kemudian warganya itu dapat cashback gitu. Kalau ibaratnya zaman sekarang itu cashback kayak, oh nanti setiap bulan nanti dari 5.000 nanti dapat 10%, oh nanti setiap rumah tiap bulan dapat 500 gitu. Mungkin nanti pengelolaannya dari parkir, oke kita tarik parkir motor 2.000, mobil 3.000 seperti itu. Jadi semua dana itu kalau kita minta sama kelurahan kan pasti kalaupun gampang kan tidak ada dananya gitu ya. Jadi dari warga sendiri memang diminta untuk berpartisipasi. Ini juga seperti yang dikatakan sama Pak Ocha tadi, di Klaten saya juga sudah pernah ke sana dulu waktu zaman tahun 2014. Ke sana memang hampir semua tempat itu karena tempat wisatanya sudah bagus, kemudian banyak pengunjung, jadi dari uang-uang itu kemudian dibangun jalan ke sana. Jadi setiap rumah itu alhamdulillah jalannya sudah mereka ikhlaskan untuk jalan. Jadi mulai di beton-beton kita apa ya namanya ya Pak ya? Itu dicor kemudian jalannya jadi lebar. Karena apa? Karena dari parkir-parkir itu dikumpulkan, oke, warga dapat 5% tiap bulan, 10% tiap bulan, walaupun cuma 500 kan mereka dapat uang terus tiap bulan. Jadi semakin banyak mereka nabung di situ, semakin banyak juga uang yang akan didapat. Kalau dulu di Klaten seperti itu, kemudian di desa saya sendiri juga seperti itu. Ada salah satu namanya Dam Jati juga, tapi enggak yang kayak Jakarta Taruh yang di sini, berarti ada keturunan bidadari di sini. Tapi enggak tahu bidadarinya yang mana ya. Jadi di desa saya juga ada juga sama konsepnya seperti itu. Jadi setiap warga, kepala keluarga itu dimintai sukarela. Nanti kalau memang berkembang, mereka dapat 10% atau 5% investasi. Jadi mungkin kalau BUMDesnya sudah terbentuk dengan baik, nanti seperti itu. Saya dulu juga kenapa saya tahu, karena sebelum di sini saya juga pernah ikut seperti itu gitu. Dari awalnya kita dari bank sampah dulu cari modal sedikit biar apa? Oh minimal ada gapuranya di tempat wisata itu. Oke, ketika sudah ada gapuranya kan dilihat sama warga. Oh warga sudah mau datang nih. Gitu. Kemudian nanti lama-kelamaan oke, warganya diajak. Ini loh kita aja dari bank sampah, atau kalau tidak kemarin juga di tempat saya dari bank sampah. Jadi saya sendiri turun tangan untuk memilah-milah sampah itu, kemudian warga itu oke nanti kalau kayak ada apa ya itu catatannya kayak buku tabungannya. Oh nanti kalau 1 kilo sampah harganya kita kasihnya murah ke mereka. Jadi kalau 1 kilo kita hargai 500 saja. Jadi kita akan mendapat untung yang banyak dari bank sampahnya, kemudian nanti bisa untuk yang lain gitu. Kalau memang mau difokuskan di pariwisata, bisa ke pariwisata gitu Pak, untuk dananya. Karena kalau minta sama desa atau pemerintah ya tahu sendiri gimana nanti hasilnya gitu ya Pak ya. Oke, itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oh, mungkin di sini ada BUMDesnya atau gimana? Masih terbentuk Pak, masih proses tim. Karena memang 3 pertanyaan sudah dijawab, apakah dari Bapak Mansur, Bapak Dawang, dan juga Bapak Rasul sudah puas dengan jawabannya telah diberikan oleh Pak Ocha dan juga tambahan dari Ibu Koni, atau ada sanggahan lain? Puas lagi Kak? Puas. Baik, karena memang sudah cukup, pelatihan ini akan saya tutup, dan untuk selanjutnya yakni ada penyerahan vendor kepada Bapak Kepala Desa dan juga Ibu Koni bisa maju ke depan. Ya, jika tidak ada kepala desanya bisa yang mewakili. Ya kalau ngetrem apa? Ngetrem pas diserekat. Boleh. Cekin bener sama piagam tuh. Oleh juara, kayak gitu. Lo gigi foto. Foto oleh sama Pak Imam ya. Konsol tahu. Pak, coba ya Pak.
Debar, Bang. Debar, cok dulu, Bang. Laksana. Mungkin untuk penghargaan lainnya bisa diserahkan Mutias bisa menyerahkan kepada yang mewakili. Senggol. Berkat ya, berkat. Lenate Orang masih termas kau. lo ketela kau. Kalau masker aja kalau pandemi belum selesai. Sudah. Oleh berkat ya. Katanya pandemi belum selesai. Sudah Selesai. Nanti sama Bapak Bupati dimarahin, Pak. Ya. Masker. Bukan masker. Ada pandemi setiap. Nggak usah kelar. Tersangka Pak ya. Cuma cetek Mas Om. Bukan udah foto. Makasih Bu. Tidak mana ya. Oleh berkat ya. Terpres. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yakni kita doa dulu lalu kita foto bersama nanti. Mungkin Bapak Rasul atau Bapak Wawan bisa mewakili. Borongan. Borongan. Pakai topik. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai piramidi. Ya jelas apa saja yang disampaikan dari tadi dari A sampai Z, mudah-mudahan intinya semuanya bermanfaat dan tidak ada maksud apapun yang intinya limaslahatil ummah kita. Mana bila ada salah atau ada kesalahannya tadi, kita juga tetap akan mendapatkan pahala. Kenapa? Ya di situ kata astagfirullah min qaulin bila amalin. Kita semudah-mudahan tetap dimaafkan apa yang kita sampaikan, tapi kita belum mampu untuk melakukan. Itu boleh aja nggak ada masuk boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa taqabbalan khalishan wa ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa syatarta wa la hamman illa farajta wa la sa'ilan illa 'ataita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana salamu fiha illa qadaitaha ya rabbal 'alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yakni penutup. Sebelum acara ini kita tutup,